Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel YouTube Khalid Amrullah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pemirsa semua selalu dalam kesehatan dan lancar rezekinya. Para pemirsa, pagi ini saya ingin menyajikan liputan yang menurut saya menarik. Itu adalah kelompok peternak kelinci. Jadi saya berada di kelompok peternak kelinci mandiri di Desa Wijo, Kecamatan Karangploso bersama Pak Win. Pak Win ini di Malang dikenal dengan nama Pak Win Kelinci karena beliau ini ketua Asosiasi Peternak Kelinci di Kabupaten Malang. Beliau punya banyak sekali pengalaman tentang perkelincian karena beliau sudah beternak kelinci selama puluhan tahun, mulai tahun 90-an. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dikenalkan panjenengan namanya dan ketua jabatannya di kelinci, mungkin monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Winarto, akrab dipanggil dengan nama sebutan Pak Win Kelinci, karena memang sejak mulai 90 ke atas sampai sekarang kami memang banyak bergelut di dunia perkelincian. Jadi mengenai kelinci itu teman-teman akrab memanggil saya di Kabupaten Malang itu namanya Pak Win Kelinci. Kebetulan saya kalau di Desa Ngijo sebagai ketua kelompok, kalau di Kabupaten Malang saya ini sebagai ketua Asosiasi Peternak Kelinci Kabupaten Malang. Ketua Asosiasi Peternak Kelinci ya? Ya, Kabupaten Malang. Beliau ini bukan orang main-main di bab kelinci ya. Oke Pak Win, coba nanti kita masuk melihat kelincinya Pak Win. Boleh, monggo. Kelinci. Jadi kelinci di sini kami tidak bisa berdiri sendiri. Tentu untuk di Kabupaten Malang kelinci itu bisa eksis, bisa banyak. Dan ada sebutan Malang sebagai Kabupaten Kelinci, itu tidak terlepas juga dari binaan daripada Dinas Peternakan Kabupaten Malang. Jadi contoh bisa seperti ini, ada gambaran ini. Jadi setiap peternak kelinci yang sudah diberikan tanda ini, berarti peternak itu paling tidak sudah pernah mendapatkan pembinaan dari Kabupaten Malang. Baik Pak Win, ayo kita masuk ke kandangnya. Boleh, monggo, ayo. Nah ini pemirsa, kita mengikuti Pak Win masuk di kandang kelinci-nya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kelinci-nya, mulai dari sini Pak Win, yang pojok. Nah ini. Nah, oke. Yang kelinci apa ini Pak? Ini sebetulnya kelinci masih jenis biasa-biasa ya. Karena ini masih banyak berkurang sekali, terutama sejak adanya pandemi ini. Sebetulnya kami mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit. Mungkin kami sudah 2 kali kena badai, istilahnya badai tsunami atau apa ini, badai kelinci. Pada 97 masa krisis kami awal mulai kelinci agak besar, tapi pada waktu itu adanya krisis ekonomi, itu masyarakat sangat berkurang untuk melihara kelinci pada waktu itu karena keterbatasan dari segi pemasaran dan lain sebagainya. Pembinaan juga masih belum dikenal pada waktu itu. Untuk saat ini kami sudah mungkin menghadapi badai yang kedua, pandemi. Kemarin awal-awalnya kelinci ini memang sulit kita jual. Kenapa? Karena pada waktu itu ada semacam pembatasan dari pemerintah untuk pergerakan, mau jual keluar kota juga sulit. Warung-warung outlet sate kelinci banyak yang ditutup karena kita harus mengikuti aturan juga. Tapi kita tidak putus asa. Kita nyoba memberikan semangat terhadap masyarakat yang memelihara kelinci. Harus diapakan kelincinya? Ya salah satunya harus dikonsumsi sendiri. Kita harus belajar, harus dipotong sendiri, harus kita diolah. Yang biasa awalnya tidak mengenal daging kelinci, iya, akhirnya mengenal, harus makan sate kelinci, harus makan abon kelinci, rica-rica kelinci dan lain sebagainya. Inilah cara-cara kita untuk menyampaikan pesan supaya kelinci itu bisa tetap eksis. Untuk masuki masa saat ini mungkin pemerintah sudah mulai ada kelonggaran ya, jadi sudah mulai agak berlaku dan ini juga sudah berlaku betul sekarang. Walaupun baru warung-warung masih belum bisa normal 100%, tapi sudah mulai ada
terutama yang kecil-kecil seperti ini ya. Oh ini ya, Ini ini apa Pak ini? ini yang biasanya kita jual di tempat-tempat wisata ya, sekarang sudah mulai jalan. Nah, kayak ini. Ini kan biasanya sulit. Kalau waktu itu sulit ini nanti jualnya di tempat-tempat wisata, di pasar burung. Ini sekarang permintaan sudah mulai tinggi, sudah mulai naik, berarti Alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada peningkatan. Nah, ini jenis apa? Kelinci biasa Pak? Ini ada hias, ada kelinci biasa juga. Seperti yang ini juga. Pak, kesulitan atau ke potensi usaha kelinci itu yang apa namanya? Di mana Pak? Ada kesulitannya enggak? Sebetulnya kesulitannya itu bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan tidak sebetulnya. Nah, ya, yang sudah siap ini untuk kita siapkan menjadi bebet ya sebetulnya. Nanti ini sebentar lagi kita buatkan tempat tersendiri. Ini memang harus ada tempat yang hangat biar nggak terjadi kayak semacam kembung dan lain sebagainya. Kita cari tempat ini. Kalau ayam mungkin bisa dikatakan open ya. Ini ya kita nggak pakai listrik, hanya untuk kita hangatkan, kita kasih makan, kita kasih minum. Sore kita tutup seperti ini. Ini yang cara-cara sederhana aja. Kita tutup seperti ini. Tujuannya apa? Ya tidak kena angin, ya juga tidak bermasalah. Jadi kelinci tidak mengalami suatu kedinginan sebetulnya. Ini cara yang sederhana aja sebetulnya. Pak, kalau gambarannya usaha kelinci itu bagi orang awam misalnya, itu kalau memulai itu untuk bisa istilahnya nutut GEP itu harus memelihara berapa kelinci, terus bagaimana? Kalau waktu kondisi normal, Pak? Kalau kondisi normal orang memelihara sekitar 30 ekor sudah cukup ya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya satu keluarga aja sudah cukup ya. Itu ya? Bisa untung paling enggak bisa kalau 30 ekor itu kita bisa 1 bulan gitu bisa meraih keuntungan ya sekitar paling enggak 1,5 juta masih bisa. Kalau kita hidup aja masih cukup lah untuk hal itu. Ya. Untuk makan, untuk hidup. Bagus juga untuk sampingan, Pak ya. Kelinci ini banyak dikerjakan untuk sampingan. Saya memang berharap kepada banyak masyarakat ini bisa dikembangkan untuk sampingan. Kenapa? Karena masyarakat kita mayoritas masyarakat petani ya. Jadi mungkin dari ladang, dari sawah, ya pulang bisa bawa rumput diberikan itu sudah cukup. Mungkin ada makanan tambahan tapi tidak sebegitu besar. Misalkan harus diberikan pakan yang proteinnya tinggi, misalkan pakai pelet yang proteinnya sudah tinggi, mungkin pakai pakan ayam dan lain sebagainya masih bisa. Pakannya nggak terlalu rumit kok sebetulnya kelinci itu. Asalkan kita memang punya keniatan dan ketekunan untuk memelihara itu. Pak, sekarang dengan pegang kelinci yang gede itu mana Pak? Ayo kita cari kelinci. Ayo. Ini sudah mulai ada peningkatan. Permintaan untuk orang mau memelihara kelinci pedaging itu sudah mulai meningkat. Lah, ini kelinci yang memang orientasinya untuk kelinci pedaging. Ini kelinci New Zealand ini. Ya, putih mata merah. Ini dua-duanya New Zealand. Ya, New Zealand ini memang lebih cepat kita kembangkan daripada yang jenis-jenis biasa. Pak, dari kecil sampai kira-kira pedaging itu berapa umurnya? Kira-kira 4 bulan 3 bulan sebetulnya sudah bisa dipotong. Sudah bisa dipotong ya. Sudah bisa sampai kalau berapa? New Zealand itu sudah bisa sampai 2 kilo sebetulnya. Bisa 2 kilo lebih. Berapa? Per kilonya kalau saat ini dengan harga kalau timbang hidup masih 35 sekarang. Sudah naik. Kalau kemarin-kemarin mungkin sekitar 20 itu aja jarang orang yang mau nyari. Sekarang 35 sudah mulai banyak orang yang cari karena mungkin suatu kebutuhan juga ya. Yang pertama ingin melakukan mulai budidaya lagi. Yang kedua ada yang mungkin dipotong dan lain sebagainya sudah mulai ada. Nah, New Zealand itu seperti ini sebetulnya kelincinya. Nah, ini. Ini yang sudah siap potong. Nah, ini. Ini. Ya, ini memang induk ya, induk yang sudah besar. Sudah seperti ini. Pak, sekali melahirkan berapa biasanya? Melahirkan itu relatif ya, ada paling sedikit sekitar 4, ada yang 2 kadang-kadang, tapi bisa sampai 12 ekor. Ya, 12 ekor. Tapi dia hamilnya sampai melahirkan berapa bulan? Sifat kebuntingan kelinci itu kalau kita perhatikan mulai awal melahirkan, kita katakan kawin dapat 1 bulan, dari perkawinan 1 bulan, setelahnya itu beranak. Setelah beranak mungkin sampai 40 hari berikutnya bisa kita pisahkan seperti ini ya. Kita pisahkan seperti ini, kita jadikan bebet.
Kalau sudah beranak bisa seperti ini juga. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi anaknya bisa banyak seperti ini, ada yang sampai 10. Nah, ini satu kali lahir sampai 10. Ini masih usia 2 minggu sebetulnya dari lahiran. Ini memang harus dapat ekstra perhatian khusus. Jangan sampai kandangnya juga mudah untuk dimasuki hewan, misalkan kucing, tikus, atau ular. Jadi kita memang harus ada perhatian khusus. Jadi ini yang harus diperhatikan kalau kita ingin sukses untuk memelihara kelinci. Jadi tidak hanya asal memelihara saja, tapi semua ada perhatian yang serius. Misal tempatnya harus aman. Ya, harus aman dari predator ya, nanti dari hal-hal yang merusak ini. Tapi kalau makanan relatif gampang Pak ya. Kalau makan relatif gampang. Kalau kita hidupnya di pedesaan ya manfaatlah di sekitar kita, mungkin ada rumput, ada sayur dan lain sebagainya. Tapi semua itu perlu proses, tidak semua bahan itu bisa diberikan secara mendadak, harus ada proses, harus ada pelayuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan kadar air, tidak mudah kembung dan lain sebagainya kelincinya. Jangan rumputnya cari rumput pagi-pagi, ada kadar airnya, ada embun dan lain sebagainya, ya harus dihindari. Jadi kalau ambil pagi ya harus dijemur dulu lah, dilayukan dulu untuk mengurangi resiko untuk misalkan terjadi godek dan lain sebagainya, untuk kena skabies. Jadi pemirsa, kalau Pak Win ini memelihara kelinci ini sebenarnya gampang, apalagi yang tinggal di desa ya, apa namanya, banyak itu gampang. Jadi kalau punya katakanlah 50 itu sudah bisa muter ya uangnya Iya, ya. bisa muter. Kalau di Malang ini dulu penjualannya lancar Pak ya. Maksudnya kalau di Malang itu lancar sekali karena kita tahu bersama Malang ini kan daerah wisata ya. Jadi kalau di sini mungkin ada yang namanya pasar burung Seplindit, ada yang namanya pasar Minggu, itu potensi sekali untuk kita lakukan menjual kelinci yang kecil-kecil seperti ini tadi ya. Yang kecil-kecil itu punya potensi besar. Kalau sudah besar seperti ini, kalau sudah ini ya sudah disiap untuk dijadikan sate karena warung-warung juga banyak sekali. Memang Malang dikenal dengan kuliner, juga wisatawan luar kota juga banyak. Tapi banyak kelinci ini diminati oleh daerah-daerah Surabaya. Di situ kan ada pasar burung Beratang. Di situ ada pasar yang namanya Kodam besar, itu ada penjualan kalau malam. Jadi banyak sekali tempat-tempat untuk kita cari rezeki sebetulnya. Oke pemirsa, untuk sesi pertama kita bersama Pak Win kita akhiri. Jadi ini inspirasi baru untuk siapa saja yang pengen punya usaha baru Pak ya. Iya. Sampingan terutama ini juga sangat apa namanya menjanjikan. Jadi demikian pemirsa laporan kami dari Rejo Karangploso. Kalau pengen kesini boleh Pak ya. Boleh. Gitu ya. Boleh. Oke. Terima kasih Pak Win. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.